Hey, sebelum lanjut, jangan lupa pakai earphone atau headphone kamu dulu ya. Relax, baringkan badanmu, dan tutup mata kamu pelan-pelan. Iya, Dek. Ada apa, Dek? Aku di kafe sih. Biasa, ngopi-ngopi gitu, santai. Sendirian sih. Kenapa emangnya? Mau ketemuan? Di mana? Di rumah Momi. Oke, nanti aku kesana ya. Kangen kah? Enggak. Ya, kirain kangen tadi. Jadi nelpon-nelpon gini. Enggak sih, aku sendirian aja di sini. Temen aku lagi pada sibuk soalnya. Bentar lagi aku ke rumah Momi ya. Momi sama Papi lagi dinas kah? Oh alah, pantesan kamu minta ditemenin. Lagi ada masalah juga ya? Ya udah nanti sambung ceritanya pas aku udah nyampe di sana. Oke, bye adekku. Kira-kira masalah apa ya? Gak biasanya dia nelpon aku gini. Kayaknya masalah besar sih. Tahu ah, daripada penasaran, mending langsung ke rumah Momi aja. Bentar. Mumpung pulang rumah gini, mending sekalian makan mie gacoan gak sih? Lama juga gak makan itu mie. Sekalian deh bungkusin buat adek. Makanan favorit dia soalnya tuh. Oke, berangkat. Adek, bukain pintunya, Dek. Hmm? Ini. Ini tuh aku bawain makanan favorit kamu. Tapi kita duduk dulu, Gih. Capek tau. Kakak baru datang gini disambut kek gitu. Atau dipeluk kek. No kan langsung meluk dia. Pasti kangen ya? Tapi tumben dek kamu nelpon aku. Ada masalah apa sih? Biasanya kalau ada masalah, kamu itu gak pernah ngabarin aku. Masalahnya apa sih? Coba ceritain ke kakak. Eh, ceritanya jangan sambil nangis gini dong. Aku jadi susah nangkapnya. Hah? Yang benar kamu. Jadi kamu mau dijodohin gitu? Siapa yang ngejodohin kamu? Momi?
Bentar bentar. Aku masih loading. Coba ceritain dari awal. Kenapa jadi kamu sampai dijodohin gini? Jadi kamu sama Momi berkunjung ke rumah teman Momi gitu. Terus gimana? Kamu ketemu anaknya teman Momi. Bentar bentar. Aku potong dulu. Masalahnya apa, Dek? Jadi kamu sampai nangis dan meluk aku gini. Kamu belum siap gitu. Tapi kamu naksir gak sih sama dia? Enggak. Kalau enggak, kenapa kamu gak bilang ke Momi? Kalau kamu gak siap dan gak mau sama dia? Hah? Momi maksa kamu buat jadian sama dia? Eh, bentar, bentar. Perasaan Momi yang aku tahu sifatnya gak kayak gitu deh. Apalagi sampai ngejodohin gitu. Walaupun orang tua gitu. Tapi ya masa hal terpenting itu ditentuin oleh orang tua, bukannya diri kamu sendiri. Dan juga nih ya, biasanya tuh kalau ditentuin orang tua gitu, ujung-ujungnya ya gimana sih kalau namanya orang gak suka itu tiba-tiba dijodohin dan apalagi dipaksa gitu. Ya banyak lah kejadiannya. Perceraian lah, suka KDRT lah. Ya gak baik lah kalau dijodohin gitu. Tapi aku mau nanya dulu sama kamu. Kamu pasti tahu apa alasannya kamu belum siap sama dia. Walaupun kamu emang gak naksir sih sama dia. Ya, sebenarnya kamu ini masih muda. Tapi kan umur kamu udah mateng. Harusnya kamu seneng dong. Kalau ada orang yang mau serius sama kamu. Mau serius ngejalanin hubungan sama kamu. Udah dong nangisnya. Baju kakak jadi basah nih kena air mata kamu. Kasihan. Hmm? Sebenarnya ada alasan lain. Apa itu? Eh, Dek, gak salah kan aku denger? Kamu gak mau ninggalin kakak. Karena kalau kamu udah punya pasangan, gak bisa begini lagi sama kakak. Iya. Dek. Ingat dek kata-kata aku ini. Hubungan kita ini gak akan pernah putus. Hubungan kita ini terlalu spesial dek. Aku sebagai kakak dan kamu sebagai adik aku. Kita akan tetap jadi keluarga.
Walaupun masing-masing dari kita udah punya pasangan, udah punya anak juga. Iya sih. Yang pastinya gak bisa bebas. Apalagi pelukan kayak sekarang nih. Kalau pertama kali ketemuan, ya wajar sih pelukan adik kakak. Tapi kalau lama-lama kayak gini, ntar pasangan kita malah cemburu loh. Iya dek, aku ngerti kok. Kita udah deket banget dari kecil. Buat ngelepasin itu kayak susah banget. Kemana-mana bareng, main bareng, tidur bareng gitu. Karena saking dekatnya gitu. Apa-apa pun selalu bareng. Tapi ingat ya, kita ini keluarga. Hubungan kita tetap berjalan. Justru entar seru loh. Anak kita main, lari-larian, saling bercanda gitu. Seru kan? Ngelihat mereka bahagia. Aku selalu menanti momen kayak gini. Momen dimana fisik kita sedekat ini. Dimana detak jantung kita saling bersahutan. Kulit kita saling bersentuhan. Suatu saat pastinya gak akan sedekat sekarang. Apalagi kalau aku sebagai cowok harus kerja. Kamu sebagai ibu rumah tangga harus beres-beres rumah. Ngerawat anak juga. Belum lagi kalau kamu kerja gitu. Makin gak ada waktu buat kita ketemuan kayak gini. Makin erat aja nih meluknya. Mentang-mentang kamu udah ada calon. Iya, nggak jadi itu. Kamu bercanda kan? Kamu udah anggap aku ini kayak pasangan kamu gitu. Dek, nggak boleh gitu loh. Kamu itu adik aku. Lebih spesial dari pasangan. Bahkan posisi kamu nih di hati aku itu gak akan pernah bergeser sedikit pun. Walaupun nanti aku sudah punya istri dan anak, kamu bakal tetap jadi adik aku yang paling cantik, paling manja, dan paling haus kasih sayang. Manja banget. Oh iya dek, Momi sama Papi keluar
Keluar kota ya? Oh, lama kah? 3 hari. Oke oke. Kamu gak takut kan sendirian aku tinggalin? Soalnya aku banyak urusan sih, pekerjaan dan sebagainya. Loh, kenapa takut, adek? 3 hari doang loh, dek. Nanti Mommy sama Papi bakal balik lagi. Gak akan selamanya kok ninggalin kamu sendirian. Lagian kamu udah gede gini. Masa penakut sih? Kan kamu gak uji nyali gitu. Gak ke rumah yang serem. Atau gak ke kuburan gitu. Oh iya, kan kamu emang penakut dari dulu. Kemana-mana selalu minta ditemenin. Tidur minta dipeluk. Kemana-mana minta dipegangin tangannya. Kayak pasangan aja. Udah, gak usah ngambek gitu. Aku bercanda doang. Aku sebenarnya ngambil cuti sih seminggu. Karena kangen banget sama kampung halaman. Dan sama kamu juga. Alasan itu juga aku mau pulang. Kalaupun aku gak cuti, pastinya aku gak bisa nurutin permintaan kamu buat datang ke sini, dengerin curhatan kamu, dan nemenin kamu kayak gini. Iya, aku bakal temenin kok. Tapi jangan ngambek lagi ya. Nah, gitu dong. Mana senyumnya. Cantiknya. Hmm. Ya, kamu memang cantik kok. Emang aku ada bilang kamu jelek gitu? Enggak kan? Tuh. Hah? Kamu nanya, cantikan kamu apa Momi? Aduh, pilihan yang sulit sih. Ada ini manja, polos, imut juga. Aduh, sedangkan Momi itu kebalikannya sih. Suka manjain aku, berpengalaman, dan menggoda. Enggak. Aslinya pilihan yang sulit sih. Gini aja. Aku tanya balik ke kamu. Kamu ngerasa lebih cantikan kamu apa Momi? Tuh kan? Pasti kamu jawab, ya cantikan aku lah kak. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, ya udah deh, aku ngikut kamu aja. Gak boleh. Ya suka-suka aku lah. Lagian kalau aku bilang kamu lebih cantik dari Momi, kamu gak seneng gitu? Aku puji kayak gitu. Nah gitu dong. Emang kamu lebih cantik kok dari Momi.
Karena ya realistis aja gitu. Kamu kan lebih muda. Masa dibanding-bandingin sama Momi yang udah di atas 40 gitu. Yang bener aja. Udah. Jangan debat lagi. Oh ya, aku bawain sesuatu nih buat kamu. Pasti kamu bakal suka. Suka banget kayaknya. Ntar ya. Bentar, aku tanya dulu nih. Kamu lapar gak sih? Lapar banget. Terakhir makan kapan? Loh, terakhir makan pagi tadi. Jadi siang sampai malam gini kamu gak makan? Oh, kasiannya. Ini aku bawain kamu mie gacoan. Makanan favorit kamu kan? Yang levelnya tuh ekstrim. Tuh kan mukanya langsung seneng banget. Senyum-senyum. Aku bawain 2 porsi buat kamu. Nih, ambil aja. Tapi dihabisin ya. Awas kalau gak habis. Nanti aku bilangin ke Momi kalau kamu suka buang-buang makanan. Janji ya. Ya udah Gih, makan sana. Aku udah makan tadi. Makan mie gacoan juga. Sama ngopi tadi di kafe. Makanya aku sekalian beliin kamu mie gacoan juga. Karena aku tahu kamu suka banget mie gacoan. Udah makan Gi. Aku mau rebahan dulu di kamar. Seharian gak rebahan. Gimana sih rasanya? Pegel banget. Ya udah aku ke kamar dulu ya. Seharian perjalanan. Enggak seharian juga sih. 5 jam perjalanan. Pakai motor pula. Aduh. Gimana tuh panasnya. Apalagi panas gini pula hawanya. Musim kemarau. Pegel pula. Ntar lah minta pijetin adik. Adik. Udah kelar makannya? Udah. Kamu ngapain kesini? Ini kan kamar aku. Kamu mau tidur bareng sama aku? Kenapa kamu gak tidur aja di kamar kamu? Oh iya, kamu kan penakut. Apalagi pas malam gini. Ntar ada yang nemenin loh dek di samping. Ntar ada yang sentuh-sentuh kamu gitu. Apalagi kan malam, bukan siang. Udah. Jangan ngambek lagi dong. Sini di samping aku. Oh iya dek, sekalian ya.
pijetin dong badan aku. Aku pegel banget nih. 5 jam di motor. Ya ada sih. Istirahat juga sih aku. Beberapa puluh menit gitu. Baru lanjutin lagi perjalanannya. Cuma kan yang namanya 5 jam motoran gitu gimana sih? Capek. Ini pantat juga pegel. Ya udah pijitin ya. Ya hitung-hitung upahnya itu migacuan tadi. Ya ya ya. Enggak. Aku bukannya minta balas budi enggak. Cuma ya gak apa-apa kali sesekali pijitin aku. Ya udah nih aku tengkurap dulu. Hmm, hmm. Udah. Pijitinnya dari kaki aja dulu. Sambil cerita-cerita gitu. Lagian masih jam 9 loh. Kamu belum ngantuk kan? Nah, ya udah, pijitin dulu akunya. Hmm. Iya di situ. Pas banget. Hmm. Ya, naikin sedikit. Iya. Wah, mantap. Ya, terusin. Hmm. Sekalian ini injak aja belakang gue gak apa-apa. Atau dudukin kayak gitu. Hmm. Kamu berat banget tuh. Enggak. Ya, gitu. Nah. Hmm. Nah, tadi gimana dek kuliahnya? Iya di atas itu. Lancar. Syukurlah. Eh, ya di kepala boleh deh. Pijetin kepalaku sekalian. Nah, gitu dong. Berarti cuma yang tadi ya masalahnya. Oh, nanti aku bilangin ke Momi kalau Momi sama Papi udah datang. Kalau kamu belum siap buat ngejalanin hubungan. Hmm, iya, iya boleh di lengan tuh. Eh, kamu sering mijetin orang ya? Jadi enak gini pijetannya. Hmm. Oh, sering kah? Mijetin siapa biasanya? Oh, mijetin Papi. Hmm. Hmm. Tapi sering minta pijitin juga gak? Tiap malam. Oh lah, pantesan kamu jago gini. Memijatnya. Kalau kamu jadi tukang pijat kayaknya nih bakal laku deh. Jasa kamu bakal gak bakal kebanjiran orderan sih ini. Iya di leher tuh boleh. Tegang soalnya leher aku dari tadi. Ya. Hmm. Ya sambil ditindihin aja belakang gak apa-apa. Ya begitu. Uh, hmm. Uh, ya di situ.
Sumpah. Gak ada duanya sih pijatan kamu. Kamu emang belum punya calon gitu atau pacar kek? Gak ada ya? Walah. Iya sih. Kamu masih kuliah juga soalnya. Fokus aja dulu sama kuliahnya. Ya di situ. Banggain dulu mommy sama papi. Nanti baru deh kamu bebas memilih yang manapun kamu suka. Kalau gak dijodohin mommy lagi. Enggak apa-apa. Ya. Lanjutin. Jangan berhenti. Ya. Ya di pinggang boleh deh. Ya. Jangan di situ. Di pinggang aja fokus. Jangan kemana-mana tangannya. Ya situ. Beuh. Mantap. Kamu belum ngantuk kah? Belum. Ya. Kirain ngantuk. Aku nih jadi ngantuk. Kamu pijetin soalnya. Biasanya kamu tidur jam berapa sih, Dek? Ya boleh dikening situ. Hah? Jam 12. Ngapain aja, Dek? Jadi tidur sampai jam 12 gitu. Hah? Nonton YouTube. Main game. Nonton drakor. Adek. Kalau kamu gak kalau kamu tidur di atas jam 12, nanti kamu mata kamu jadi kayak panda loh. Kamu mau mata kamu kayak panda? Lucu. Lucu dari mana? Panda emang lucu, Dek. Tapi kalau mata kamu kayak panda, jadinya ntar malah serem loh. Malah kayak apa gitu matamu. Ngeri. Apalagi kan rambut kamu panjang nih. Tuh, sampai pinggang rambut kamu. Belum dipotong. Kan jadi ngeri gitu, Dek. Rambut panjang. Mata hitam pinggirnya. Kayak panda. Tapi gak panda sih sebenarnya. Ntar aku malah teriak loh kalau kamu kayak gitu. Ya gak bisa tidur wajar sih. Tapi kamu sakit-sakitan. Ya
kamu emang kelihatannya sekarang sehat sih. Tapi kalau kamu biasain tidur jam 12, apalagi di atasnya itu, ya bahaya sih. Apalagi dibiasain kan, ntar malah datang gitu penyakit yang nggak terduga. Hmm, ya di bahu boleh. Ya. Hmm. Ya, tubuhmu juga perlu istirahat. Kayak gini aja deh. Kamu kalau make laptop atau make HP terus-terusan sambil dicas gitu, sambil mainin game dan sebagainya, bakal cepat rusak loh. Kamu pastinya tahu itu. Nah, itu juga deh manusia. Kalau jarang diistirahatin gitu. Jarang istirahat, ntar cepat sakit-sakitan orangnya. Hmm. Ya di situ. Enak banget sih kamu pijetin. Jadi ngantuk. Ah. Hmm. Hmm. Kamu bisa aja sih begadang malam. Tapi lihat situasi juga dong. Apalagi kamu kan kuliah gitu. Jam masuknya itu gak nentu. Belum lagi tugas yang dikasih dosen tuh gak masuk akal kadang. Tugasnya ribet, susah, deadline-nya 2 hari. Kan gak masuk akal gitu. Itu baru satu tugas, belum lagi tugas lain kan. Jadi repot. Kalau alasan kamu ngerjain tugas dari dosen begadang, itu aku wajarin sih. Tapi kalau kamu tidur jam 12-an gara-gara main game, gara-gara scroll TikTok atau nonton YouTube atau juga nonton drakor gitu, ya itu kan hal yang nggak penting banget buat kamu. Ya aku tahu, buat ngehibur diri. Ya enaknya sih. Aku tahu buat ngehibur diri, tapi kalau dibiasain bahaya. Kalau kamu ngelakuin hal yang bermanfaat malam, ya bagus sih. Kayak ngerjain tugas dari dosen gitu, atau persiapan belajar buat ujian. Ya boleh-boleh aja kamu begadang. Jujur aku kasihan loh lihat yang udah kuliah itu, yang masih kuliah. Soalnya mereka itu dikasih tugas tuh yang nggak ngotak gitu, yang nggak masuk akal sehat. Kalau begadang itu udah tradisi bagi mereka, udah kebiasaan mereka. Bahkan ada loh yang kuliah nih, ya di situ, ya atas dikit. Bahkan ada yang kuliah itu banyak yang masuk rumah sakit
bahkan sampai pakai infus. Ya emang disebut kejam gimana ya, kan emang tugas dari dosen itu. Ya emang gitu sih dek, banyak banget dikasih tugas tuh. Belum lagi deadline-nya yang terlalu singkat. Ya gitulah. Jadi ya aku ingetin lagi ya sama kamu, jangan terlalu sering begadang, apalagi begadangnya gara-gara main game, ya nonton drakor gitu, atau scroll TikTok. Ya jangan diulangi lagi ya. Kalau mau gitu, ya cari waktu senggang, tapi jangan di waktu malam. Karena malam itu waktunya buat istirahat, buat tidur, buat recovery semua organ-organ tubuh. Capek ya pijetin aku. Ya udah cukup kok. Enak banget kamu mijetin aku. Sini baring di samping aku aja. Bentar, ini posisiku masih tengkurap. Nah, aku cuma agak mau kamu sakit-sakitan gara-gara begadang gitu. Nah, kamu ini satu-satunya adik aku yang aku miliki. Dan yang paling aku sayangi sekali. Ya, gitu. Aku beruntung banget punya adik kayak kamu ini. Dulu waktu kecil, Momi nanyain aku, "Kak, kamu pengen punya adik lagi nggak?" Ya, kata aku waktu kecil itu, "Gak mau, Mom." Kenapa katanya? Ya, aku mikirnya dulu kalau aku punya adik, pasti aku bakal dikacangin sama orang tua aku. Pasti orang tua aku bakal lebih perhatian sama adik aku, lebih sayang sama adik aku ketimbang aku gitu. Padahal enggak gitu. Ya sebagian orang tua emang nge apa sih, ngeprioritasin anak. Tapi gak semua loh. Ada juga yang emang adil dalam membagi kasih sayang, dalam membagi sebuah perhatian. Ya gak semua sih. Tapi beruntung juga aku punya momi yang adil kayak gini. Ya, awalnya aku emang gak mau punya adik. Tapi setelah momi yakinin aku bahwa momi bakal tetap ngasih perhatian ke aku, ngasih kasih sayang yang sama rata ke aku, ya aku mau punya adik. Dan di hari lahirnya kamu aku senang banget. Karena keinginanku banget dari dulu. Dari waktu kecil itu, dari setelah momi yakinin bahwa momi bakal ngebagi rata perhatian itu, aku jadi senang banget punya adik cewek kayak kamu ini. Udah cantik, perhatian sama kakaknya, imut. Iya kamu beneran imut loh.
Tuh kan, senyum-senyum sendiri. Eee, apalagi kamu ini orangnya polos banget, lucu. Karena saking polosnya tuh kamu jadi ya kayak kekanakan, kayak anak-anak yang masih nge-explore dunia. Ya beneran loh, masih sekarang kamu itu kayak ke tempat baru nih, kayak nge-explore semua yang kamu lihat, nge nyentuh apapun yang menurut kamu itu unik. Ya lucu sih. Tuh kan meluk lagi. Ya udah gak apa-apa. Jangan dilepas. Peluk aja. Kamu udah mulai ngantuk ya? Belum. Ya iya sih. Biasanya kamu tidur dari jam 12-an. Tapi udah sambil aku peluk ini, sambil aku belai-belai rambut kamu. Biar kamu cepat ketiduran gitu. Ya. Nyaman gak aku usap-usap gini? Aku belai-belai rambut kamu. Nyaman kan? Ya dong. Siapa gitu yang ngebelain aku gitu loh. Bukan ngebelai. Udahlah, jangan dibahas. Kamu ini suka banget mancing-mancing aku. Mentang-mentang kamu udah dewasa. Tapi ingat ya, Dek. Aku gak bakal sekalipun tergoda dengan godaan kamu itu. Karena aku emang pure sayang sama kamu. Bukan, ya kamu tau lah, bukan ke arah sana, tapi lebih ke kasih sayang, perhatian yang tulus dari keluarga ke keluarga. Hangat kan tuh. Kasihan. Kamu itu kalau peluk gini lucu soalnya. Kayak bayi. Bayi gede. Enggak. Masa bayi gede udah dewasa gini? Ya kan emang bayi gede. Emang gede. Aku tahu kamu suka banget diginiin dari dulu. Dari waktu kapan ya? Oh iya, waktu TK rasanya itu. Waktu TK kamu suka banget dipeluk gini sama aku. Bahkan kamu lebih suka dipeluk aku ketimbang dipeluk orang tua sendiri loh. Iya, serius. Aku masih ingat loh. Waktu kamu pertama kali minta peluk sama aku. Ya udah aku ladenin aja. Lagian adek sendiri. Ngapain malu gitu. Ya, pertama kali kamu suka banget aku peluk. Sampai beberapa jam gitu. Gak mau lepas. Justru akunya yang capek meluk kamu. Kamunya malah kesukaan, keenakan dipelukanku. Sampai sekarang kamu masih suka aja. Sampai dewasa gini. Udah gede. Masih suka dipelukan kakak. Tadi udah sikat gigi kan? Iya, aku tahu. Dari napas kamu aja udah harum.
Aku tanya cuma mastiin aja gitu. Siapa tahu kan emang mulut kamu yang wangi. Ya kan itu dulu deh. Kan kita lama gak ketemu. Berapa ya? Kayaknya kita 3 tahun deh gak ketemuan itu. Soalnya aku kerjanya itu pindah-pindah keluar kota. Bahkan ada sampai keluar pulau gitu. Ya, pastinya aku lupa sih. Bau napas kamu gimana? Hmm, ya sekarang ingat sih. Kan udah ketemuan. Udah pelukan gini. Greget tuh. Gemes. Kamu belum ngantuk ya? Mulai ngantuk. Ya bagus lah. Buat aja dirimu lebih ngantuk. Kalau perlu ya eratin aja pelukannya ke aku. Tapi jangan terlalu erat juga. Nanti aku gak bisa napas lagi. Hmm. Hmm? Oh, udah ketiduran ya. Ntar aku ambilin selimut dulu. Ntar kedinginan dianya. Soalnya AC-nya aku nyalain nih. Udah. Biar adek selimutan dulu. Selimutan ditambah aku peluk. Jadi makin hangat. Udah deh, udah. Jangan bangun lagi. Bukan maksudku jangan bangun lagi. Cuma tidur aja. Kamu aman di sini. Aku gak bakal ninggalin kamu. Ya udah. Tutup. Tutup. Kayaknya aku nih emang obat supaya dia cepat tidur deh. Soalnya dipeluk bentar gini. Udah molor orangnya. Enggak. Tidur aja. Udah. Enggak. Jangan dengerin kata-kata aku. Kamu tidur aja. Nanti deh kalau mami datang aku bakal bilang tentang itu tadi. Ya, tidur ya. Tuh. Adek bobo. Oh, adek bobo. Kalau tidak bobo nanti aku gigit. Udah. Iseng doang. Ya udah tidur. Udah ya. Ngantuk nih. Udah aku tidur juga. Enggak. Aku gak bakal lepasin pelukannya. Aku tidur juga nih. Udah ya, selamat tidur. Iya, kamu juga mimpi indah ya.